Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mizan Herul Anam, biasa dipanggil Mizan. Saya dari delegasi Stiper Timur. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau merangkum 5 materi yang telah disampaikan selama kegiatan LKMN. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang Kapokmasepian. Pada awalnya, Perhimpunan Organisasi Profesi Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia yang disingkat dengan Pokmasepi hanya terbagi dalam 3 wilayah. Kemudian pada Musyawarah Nasional atau Munas ketiga pada tahun 93 sampai tahun 95 terbagi menjadi 6 wilayah atas rekomendasi dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah Pokmasepi. Pada saat itu anggota DPW 6 yang terdiri dari Universitas Mula Warman, Universitas Lambung Mangkurat, dan anggota sementaranya terdiri dari Unikarta dan Universitas Pelangkaraya. Sedangkan UT Timur sendiri, khususnya kami baru join pada Pokmasepi pada tahun 2018. Kegiatan Pokmasepi yang pertama kami ikutin yaitu kegiatan Muswil yang diadakan di Universitas Lambung Mangkurat. Itu adalah kegiatan kami selaku dari delegasi UT Timur. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu materi tentang persidangan. Persidangan sendiri terdiri dari 2, yaitu sidang pleno dan sidang komisi. Sedangkan sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang. Sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan dalam persidangan. Termasuk dalam kategori sidang ini adalah sidang pendahulu atau pembukaan yang biasanya menetapkan tentang agenda sidang, tata tertib, dan pemilihan presidium. Itu biasanya dilakukan dalam sidang pleno. Selanjutnya ada sidang komisi. Sedangkan sidang komisi adalah sidang yang dihadiri oleh anggota masing-masing komisi. Sidang ini diadakan untuk seperti pematangan materi sebelum diplenokan kembali. Sidang ini dipimpin oleh ketua komisi. Biasanya kalau di sidang komisi itu dibagi menjadi 3, seperti komisi A yang membahas tentang AD dan ART organisasi, komisi B yang membahas tentang GBHO organisasi. Habis itu komisi C biasanya itu membahas tentang rekomendasi umum atau pengurus selanjutnya. Unsur-unsur dalam persidangan terdiri dari presidium, di mana presidium adalah sosok orang yang mengatur jalannya dalam persidangan, yang terdiri dari presidium 1, presidium 2, dan presidium 3. Yang kedua dari unsur persidangan adalah tempat ruang sidang. Tempat ruang sidang adalah tempat di mana kita melakukan sidang seperti biasa. Habis itu agenda sidang. Kalau agenda sidang ini seperti contohnya susunan acara kita dalam melaksanakan sidang. Habis itu peserta sidang, ya di sini peserta sidang adalah orang yang mengikuti dalam kegiatan persidangan. Perlengkapan sidang. Perlengkapan seperti alat palu sidang, kursi, dan pengeras suara untuk membantu peserta mendengarkan sidang dengan baik. Habis itu tata tertib dalam sidang, yaitu untuk proses mengatur dalam kenyamanan kita dalam mengikuti persidangan. Yang terakhir adalah ketetapan, di mana ketetapan ini adalah seperti dalam bentuk konsideran, di mana ketika kita sudah melakukan sidang pleno, itu artinya semua kegiatan kita sahkan di hari itu saja dalam bentuk konsideran. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi sedikit dari pemahaman saya tentang manajemen aksi dan advokasi. Aksi sendiri, menurut Bang Letsoin, aksi adalah gerakan intelektual yang bersifat kritis, solutif, dan edukatif menuju perubahan yang ideal. Sedangkan posisi strategis mahasiswa. Mahasiswa bisa dikatakan sebagai kaum intelektual yang idealis. Sejarah pergerakan yang panjang. Mahasiswa bisa mengkritiki pemerintah, juga sangat bisa. Mahasiswa juga bersifat netral, juga bisa. Dan mahasiswa juga bersifat membantu dan mengembangkan buruh tani
atau masyarakat yang di bawah itu bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kenapa bisa dikatakan posisi mahasiswa sangat strategis? Ya karena mahasiswa tersendiri bisa terletak di mana dan kapanpun dia berada, disitulah mahasiswa. Selanjut kita di perangkat aksi. Ketika melakukan aksi itu terdiri dari koordinator umum. Nah, koordinator umum ini adalah berfungsi mengatur keseluruhan kita dalam melaksanakan aksi. Sedangkan korlap adalah koordinator lapangan. Ini sosok orang yang sangat dibutuhkan ketika dalam melakukan aksi. Beliau adalah orang yang mengatur kita dalam berjalannya aksi, adalah sosok korlap. Lanjut ke orator. Orator ini artinya adalah orang yang menyampaikan orasi. Nah, di sini adalah orator berarti artinya orang-orang yang melakukan orasi, orang-orang menyampaikan argumen, orang-orang yang menyampaikan pendapat tentang apa yang akan disampaikan ke pemerintah maupun disampaikan ke masyarakat yang ada di sekitarnya, itu disebut dengan orator. Habis itu ada tim medis. Nah, di tim medis sendiri itu sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindari namanya kecelakaan dalam melakukan aksi. Dan kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan mengalami kecelakaan ketika mengikuti aksi. Nah, fungsinya medis di sini adalah membantu teman-teman atau saudara kita yang sedang terluka ketika melaksanakan aksi. Selanjutnya adalah tentang keamanan. Nah, keamanan tersendiri ini adalah orang yang berfungsi mengamankan kita dalam melaksanakan aksi. Nah, orang tersebut adalah seperti korlap selalu membantu atau menyuarakan tentang ayo rapatkan barisan teman-teman. Nah, itu salah satu bentuk dari keamanan yang disampaikan oleh korlap. Tahapan aksi di sini ada tahapan persiapan. Yang pertama ada pengkajian isu. Nah, di sini sebelum teman-teman melaksanakan aksi, kita kaji dulu nih. Benar enggak sih apa isu yang terjadi pada hari ini ternyata salah buat dipandang masyarakat. Kita harus kaji benar-benar, kita harus pahami benar-benar apa sih yang akan kita aksikan, itu harus kita benar-benar pahami. Jangan sampai ketika teman-teman turun aksi nanti yang disampaikan itu hanyalah hal yang tidak semestinya disampaikan seperti itu. Nah, yang kedua adalah pembentukan tim. Pembentukan tim ini seperti pembentukan korlap, pembentukan ketua umum, pembentukan keamanan, itu ya di sini fungsinya kita dalam pembentukan tim. Habis itu kita lanjut ke pelaksanaan aksi. Pelaksanaan aksi terdiri dari penyampaian pendapat. Nah, penyampaian pendapat ini adalah ketika kita sampai di titik aksi. Nah, di tempat inilah kita akan mengorasikan pendapat kita, menyampaikan keluh kesah kita sampaikan di tempat titik aksi. Habis itu pasca aksi. Nah, di sini kita selesai melakukan aksi, kita harus mengecek peserta. Apakah peserta kita aman? Apakah peserta kita ada yang terculik? Apakah peserta kita ada yang terluka? Nah, di sini kita lakukan pengecekan. Dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi ketika aksi. Fungsi dari evaluasi adalah tentang bagaimana kita membahas tentang dari awal kita aksi sampai dengan akhir, ataukah ada kekurangan, ataukah ada kelebihan, ataukah ada hal-hal yang semestinya tidak dilakukan di aksi malah kita lakukan ketika aksi. Habis itu ada namanya agitasi. Agitasi sendiri dalam artian ini seperti hasutan. Hasutan itu artinya seperti ajakan. Misalnya ketika kita sedang melakukan aksi, kita dihasut oleh beberapa penyusup nih, ayo ini rusuh aja, rusuh. Nah, itu seperti hasutan atau agitasi yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Habis itu lanjut ke advokasi. Advokasi menurut KBBI yaitu pembelaan. Nah, fungsinya di sini adalah kita melakukan pembelaan suatu usaha yang sistematis dan terstruktur untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya suatu perubahan dalam kebijakan publik menurut Mansur Fikih. Kalau bentuk-bentuk dari advokasi
itu bisa dalam bentuk tulisan. Nah, kalau dalam bentuk tulisan ini seperti kita menyampaikan suatu aspirasi, kita sampaikan dalam bentuk tulisan, kita sampaikan dalam bentuk kirim ke media, kita post ke media, baru dalam bentuk koran itu kita rilis. Nah, itu dalam bentuk tulisan. Habis itu dalam bentuk seni. Dalam bentuk seni ini kita contohnya aja seperti Bapak Iwan Fals, dia membentuk ini dalam bentuk seni, yaitu lagu Buruh Tani. Lagu Iwan Fals ini sangat luar biasa, hingga saat ini sering dikumandangkan oleh para buruh dan para buruh mahasiswa. Ini sangat sering dikumandangkan dimanapun di Indonesia, ini sangat sering terdengar. Selanjutnya dalam bentuk lukisan. Kenapa lukisan ini? Karena lukisan ini bisa menyindir pemerintah, bisa menyindir masyarakat, bisa menyindir para oknum-oknum pun bisa dalam bentuk lukisan. Bentuk advokasi yang lainnya itu seperti aksi. Nah, ini aksi ini adalah kegiatan ketika memang benar-benar ketika kita berbicara dengan baik tidak bisa, ya kita merasakan dengan aksi, turun ke jalan dengan menyuarakan pendapat kita bersama teman-teman. Mungkin itu sekilas tentang manajemen aksi dan advokasi. Terima kasih. Baik, di sini lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang kepemimpinan. Menurut saya sendiri atau menurut pribadi sendiri, ini adalah materi yang sangat penting yang harus dimiliki oleh teman-teman semua, yaitu adalah jiwa kepemimpinan. Dimana jiwa kepemimpinan ini harusnya lahir dalam diri kita sendiri, lahir dalam batin kita sendiri, untuk hal memimpin atau hal sebagai jiwa mental kita lah harusnya timbulkan itu jiwa kepemimpinan. Kenapa harus kita timbulkan jiwa kepemimpinan dalam hidup kita? Karena kita adalah orang yang mengatur sendiri dalam kehidupan kita. Kitalah yang memilih jalan hidup kita. Itu adalah istilahnya kayak kepemimpinan diri kita gitu. Dan satu lagi, kepemimpinan harus bertanggung jawab dengan amanahnya yang dipercaya, seperti itu. Dengan di sini ada teori lahirnya pemimpin, yaitu ada teori genetik, sosial, dan ekologi. Teori genetik ini adalah teori yang biasanya dikatakan itu seperti teori turun-temurun atau teori kebiasaan kita gitu kan, dari lahir itu teori genetik. Teori sosial itu biasanya lahir dari kegiatan sosial kita atau kegiatan kita berbaur kepada masyarakat, sehingga kita hadirlah dalam diri kita nih jiwa kepemimpinan dengan sendiri. Sedangkan teori ekologi itu adalah teori gabungan antara genetik dengan sosial, seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang keprofesian. Dimana kita hidup di zaman VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA itu artinya adalah zaman dimana perkembangan dunia itu sangat begitu cepat. Yang pertama dari pengertian VUCA adalah volatility, artinya adalah perubahan yang sangat cepat terjadi. Di sini kita merasakan bahwa era perkembangan teknologi yang sangat cepat maupun era-era perkembangan orang berpikir dari masa saat ini itu pun sangat terasa lah, kalau diibaratkan sangat berpikir ke depan itu lebih cepat sekali. Yang kedua adalah uncertainty, artinya itu ketidakpastian, yakni kurangnya kecepatan kita untuk memprediksi segala peristiwa yang akan terjadi. Nah, di dalam bagian ini adalah ketika seseorang ini sangat tidak mengerti bahwa akan contoh suatu hal produk yang akan kita usahakan ini, dia tidak mengetahui tentang kekurangan dari produknya ini, tidak tahu dalam jangka ke depannya perkembangan produknya itu tidak tahu. Itu termasuk dalam bagian uncertainty. Yang ketiga adalah complexity, artinya sangat kompleks, sangat satu, ibaratkan seperti itu, yaitu situasi dengan gangguan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Gangguan dalam artian di sini adalah gangguan yang sangat utuh yang terdiri dari gangguan intern sendiri. Misalnya adalah gangguan bentrok antar keanggotaan dalam organisasi itu sendiri. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah ambiguity, artinya semua serba tidak jelas alias bias.